Assalamualaikum Sobat Cermin Hikmah, mari sejenak kita kirimkan sholawat di kolom komentar kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sobat Hikmah, pernahkah kalian melihat seseorang yang penampilannya dianggap rendah, bahkan dipandang hina oleh banyak orang? Pernahkah kita menilai seseorang hanya dari luar tanpa tahu siapa dia sebenarnya? Dan pernahkah kita menyesal setelah mengetahui bahwa orang yang kita remehkan ternyata jauh lebih mulia daripada yang kita kira? Dengarkan kisah ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk dukung kami dengan tekan tombol like dan subscribe channel Hikmah di Balik Cerita, agar kami selalu semangat dalam berbagi kisah penuh hikmah lainnya. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah klinik sederhana di pinggiran kota, suasana siang itu cukup ramai. Pasien antre dengan sabar menunggu giliran untuk diperiksa. Beberapa perawat sibuk bolak-balik membawa berkas dan obat-obatan. Dari kejauhan, tiba-tiba masuk seorang pria dengan penampilan yang sangat mencolok. Rambutnya mohawk menjulang dengan warna merah menyala, jaket kulit penuh emblem, celana robek di sana-sini, serta rantai menggantung di pinggangnya. Orang-orang di ruang tunggu langsung terdiam. Suasana mendadak berubah hening. Hanya mata yang saling pandang penuh tanda tanya. Siapa orang ini? Mau apa dia ke sini? Bisik seorang ibu kepada anaknya. Pria pang itu melangkah perlahan, menatap ke arah seorang dokter cantik bernama Dokter Alia. Wajah dokter itu halus, senyumnya biasanya menenangkan. Tapi kali ini ia terlihat kaget bercampur bingung. Tanpa ragu, pria pang itu tiba-tiba berlutut di hadapan Dokter Alia. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jaketnya, lalu membukanya. Terlihat sebuah cincin sederhana dengan batu mungil yang berkilau di dalamnya. Dokter Alia, ucapnya lantang dengan suara bergetar. Aku sudah lama menaruh hati padamu. Maukah kau menikah denganku? Ruangan mendadak sunyi. Semua orang yang hadir seakan tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Beberapa pasien menahan tawa. Ada juga yang langsung mengangkat alis penuh ejekan. Dokter Alia terdiam beberapa detik. Lalu bibirnya tersenyum miring. Kamu ini siapa? Penampilanmu berantakan. Wajahmu penuh tindik dan tato. Kamu pikir aku mau menerima lamaran orang sepertimu? Suaranya terdengar dingin. Seorang pasien ikut menimpali sambil tertawa. Iya, ngaca dulu bro. Kamu cocoknya nongkrong di jalan, bukan dampingi dokter cantik. Pria pang itu menunduk sejenak. Wajahnya memerah. Namun ia mencoba tetap tegar. Aku tahu, penampilanku memang buruk di mata kalian. Tapi aku sungguh-sungguh. Aku mencintainya. Jawabnya pelan. Namun, Dokter Alia semakin tegas. Tolong keluar dari sini. Kamu sudah mempermalukan dirimu sendiri. Aku tidak akan pernah menerima lamaranmu. Beberapa orang langsung tertawa keras. Pria pang itu menatap sekeliling, lalu menutup kotak cincinnya. Dengan langkah perlahan, ia keluar dari klinik sambil menahan rasa perih di dadanya. Namun tidak ada yang menyangka, di balik penampilan yang tampak hina itu, ternyata ia menyimpan sesuatu yang kelak membuat semua orang syok dan menyesali sikap mereka hari ini. Setelah kejadian memalukan di klinik itu, suasana kembali berjalan seperti biasa. Pasien dipanggil satu persatu, perawat sibuk mengatur antrean, dan Dokter Alia melanjutkan pemeriksaan. Namun, diam-diam ada rasa bangga di hati dokter itu karena telah menolak pria pang tersebut di depan banyak orang. Baguslah aku menolaknya mentah-mentah, bisik Dokter Alia kepada sahabatnya, seorang perawat bernama Rani. Bayangkan kalau aku menerima lamaran orang aneh seperti itu. Apa kata dunia? Rani tersenyum canggung, lalu berbisik pelan. Tapi, dok, aku tadi lihat matanya sungguh-sungguh. Seolah-olah dia benar-benar serius dengan ucapannya. Alia mengibaskan tangannya. Ah sudahlah, jangan dibesar-besarkan. Orang seperti itu tidak pantas. Rani, lagi pula, kita ini dokter, harus menjaga martabat. Tidak boleh sembarangan menerima orang yang asal-asalan.
Percakapan itu terdengar oleh seorang pasien tua yang kebetulan duduk di kursi tunggu. Lelaki tua itu menatap Dokter Alia dengan lirih. "Nak, jangan mudah menghina orang. Kadang orang yang kelihatan hina, justru punya derajat tinggi di mata Allah." Namun Dokter Alia hanya tersenyum sopan dan tidak menanggapi lebih jauh. Baginya, ucapan itu hanyalah petuah orang tua yang tidak terlalu penting. Sementara itu, di luar klinik, pria pang itu berjalan dengan langkah berat. Cincin sederhana yang tadi ia tawarkan kini kembali ia genggam erat. Di sebuah taman kecil dekat klinik, ia duduk termenung. "Apa aku memang pantas dihina seperti ini?" gumamnya lirih. Angin sore berhembus, membawa rasa dingin ke hatinya. Sesekali ia teringat tatapan orang-orang yang meremehkannya, tertawa, bahkan menunjuk dirinya seakan ia badut jalanan. Seorang anak kecil mendekatinya, menatap penasaran. "Om, kenapa rambut Om berdiri tinggi begitu?" tanyanya polos. Pria pang itu tersenyum tipis. "Karena Om ingin berbeda. Tapi ingat, Nak, jangan pernah menilai orang hanya dari rambutnya." Anak kecil itu tertawa, lalu berlari pergi. Pria pang itu kembali termenung. Namun di dalam dadanya ia menyalakan tekad. "Aku akan buktikan pada mereka semua." Bukan untuk membuat dokter itu menyesal, tapi agar mereka sadar, harga diri manusia tidak bisa ditentukan oleh pakaian dan rambut. Hari-hari berikutnya, cerita tentang pria pang yang melamar dokter cantik itu menyebar luas di lingkungan sekitar klinik. Orang-orang membicarakan kejadian itu dengan berbagai versi. Ada yang menertawakan, ada yang mencemooh, dan ada pula yang penasaran siapa sebenarnya pria tersebut. Namun, semua orang sama sekali tidak tahu bahwa kejadian itu hanyalah permulaan dari sebuah kisah yang jauh lebih mengejutkan. Sebuah kebenaran yang kelak akan membuat semua orang terdiam malu, termasuk Dokter Alia sendiri. Beberapa hari setelah kejadian di klinik, suasana di kota itu kembali tenang. Namun, diam-diam gosip tentang pria pang yang nekat melamar dokter cantik masih ramai diperbincangkan. Banyak yang menertawakan. Ada juga yang heran kenapa seorang pria dengan penampilan seperti itu bisa berani melangkah sejauh itu. Sore itu, di halaman klinik, Dokter Alia baru saja selesai melayani pasien terakhir. Ia terlihat kelelahan, namun wajahnya tetap memancarkan kecantikan. Tiba-tiba, suara deru mobil mewah terdengar di depan klinik. Mobil hitam berkilau itu berhenti perlahan, pintunya terbuka, dan keluarlah sosok pria dengan penampilan yang sangat berbeda. Rambutnya kini rapi tersisir, mengenakan jas elegan berwarna gelap, sepatu mengkilap, dan sikap penuh wibawa. Orang-orang yang masih berada di sekitar klinik tertegun melihatnya. "Siapa dia? Orang penting, kah?" bisik seorang perawat. Dokter Alia yang hendak beranjak pulang terhenti langkahnya ketika pria itu berjalan mendekat. Wajahnya terlihat asing sekaligus familiar. Hatinya berdebar, karena ia merasa pernah melihat mata itu sebelumnya. Pria itu berdiri tegap di hadapan Alia, lalu tersenyum tipis. "Selamat sore, Dokter Alia." Alia mengernyit. "Maaf, kita pernah bertemu." Pria itu menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab tenang. "Ya, kita pernah bertemu. Beberapa hari lalu, tepat di tempat ini. Hanya saja, waktu itu penampilanku berbeda." Alia terkejut. Matanya melebar. "Tidak mungkin, kamu pria pang itu?" Suaranya bergetar, setengah tak percaya. Pria itu mengangguk perlahan. "Benar. Namaku Raka Pratama." Kerumunan kecil mulai terbentuk di sekitar klinik. Para perawat, pasien yang masih berada di sana, bahkan warga sekitar yang kebetulan lewat ikut menyaksikan momen itu. Suara bisik-bisik mulai terdengar. "Astaga, ternyata benar dia pria itu. Tapi kenapa sekarang seperti orang kaya raya?" Raka melanjutkan. "Mungkin kau heran, kenapa aku dulu datang dengan penampilan seperti itu. Aku sengaja menyamarkan diriku. Aku ingin tahu, siapa yang bisa melihat tulusnya hati, tanpa menilai dari luar." Wajah Dokter Alia memucat. Bibirnya bergetar. Namun tidak ada kata yang keluar. Semua orang terdiam, menunggu lanjutan ucapan Raka.
Pria itu lalu menghela napas panjang. Sebenarnya aku adalah pemilik yayasan kesehatan yang mendanai klinik ini. Aku hanya ingin tahu, bagaimana orang-orang memperlakukan seseorang yang terlihat berbeda. Dan ternyata, aku sudah mendapatkan jawabannya. Suasana mendadak sunyi. Tidak ada yang berani bersuara. Tatapan semua orang kini penuh penyesalan, terutama Dokter Alia. Di dalam hatinya, dokter itu bergumam. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Kenapa aku begitu sombong dan merendahkannya? Namun, semua sudah terjadi. Sebuah rahasia besar kini terbuka. Sosok yang dulu ia hina, ternyata orang penting yang selama ini membantu pekerjaannya di klinik. Sore itu, suasana di depan klinik semakin ramai. Orang-orang masih terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Seorang pria pang yang dulu ditolak dan dihina mentah-mentah, ternyata adalah Raka Pratama, pemilik yayasan besar yang mendanai berdirinya klinik itu. Dokter Alia berdiri kaku, wajahnya memucat, matanya berkaca-kaca. Rani, perawat yang menjadi sahabatnya, berbisik pelan. Alia, dia benar-benar orang yang kita hina hari itu. Bagaimana ini? Alia menunduk dalam-dalam, tak berani menatap Raka. Hatinya dipenuhi rasa malu yang luar biasa. Semua ucapannya beberapa hari lalu terngiang kembali. Kata-kata, kamu tidak pantas. Kamu hanya mempermalukan dirimu sendiri. Kini terasa seperti cambuk yang menyayat hatinya sendiri. Raka berdiri tegap. Tatapannya tegas namun tidak marah. Aku datang hari ini bukan untuk mempermalukanmu, dokter. Aku hanya ingin kau tahu betapa mudahnya manusia menilai orang dari tampilan luar, lalu melupakan hati yang sejati. Beberapa orang di kerumunan menunduk. Ada yang berbisik penuh penyesalan. Seorang pasien tua yang dulu menasihati Dokter Alia berkata lirih. Benar, nak, jangan pernah menilai orang dari luar. Lihatlah, Allah membalikan keadaan dalam sekejap. Air mata akhirnya jatuh di pipi Alia. Dengan suara bergetar, ia berkata, maafkan aku telah merendahkanmu, bahkan menghinamu di depan banyak orang. Aku benar-benar malu. Raka menatapnya dengan tenang. Aku sudah memaafkan sejak hari itu. Aku tahu, manusia seringkali silau pada penampilan. Aku pun tidak ingin menyimpan dendam. Tapi ingatlah, jangan pernah ulangi kesalahan itu pada orang lain. Karena di hadapan Allah, kemuliaan manusia hanya diukur dari ketakwaannya, bukan dari pakaian, harta, ataupun gelar. Kerumunan terdiam. Beberapa orang terlihat mengusap air mata. Hati mereka terguncang oleh kalimat yang sederhana namun penuh makna. Alia semakin larut dalam penyesalan. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, menangis terisak. Ya Allah, aku benar-benar telah bersikap sombong. Rani memeluk sahabatnya, mencoba menenangkannya. Sementara itu, Raka perlahan melangkah mundur, hendak kembali ke mobilnya. Namun sebelum masuk, ia menoleh sekali lagi dan berkata lantang, ingatlah, jangan pernah menghina orang yang terlihat hina di matamu. Karena bisa jadi, di sisi Allah, derajatnya jauh lebih tinggi dari dirimu. Kata-kata itu bergema kuat, menusuk hati setiap orang yang hadir. Seolah menjadi pelajaran hidup yang tidak akan pernah mereka lupakan. Langkah Raka perlahan menjauh. Namun setiap kata yang ia ucapkan masih menggema di telinga semua orang. Dokter Alia menatap punggung pria itu dengan mata sembab. Hatinya diliputi penyesalan yang tak terkira. Tiba-tiba ia berlari kecil, menghampiri Raka sebelum pria itu masuk ke mobilnya. Dengan suara terisak, ia berkata, tolong, jangan pergi dulu. Beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Aku salah besar. Aku terlalu sombong. Aku hanya melihat penampilanmu, bukan hatimu. Raka menoleh. Matanya menatap lurus ke arah dokter itu. Senyumnya tenang, namun ada ketegasan dalam suaranya. Alia, aku tidak butuh penjelasan. Semua sudah jelas dari sikapmu hari itu. Aku hanya ingin kau belajar, agar tidak lagi mengulang kesalahan yang sama pada orang lain. Hidup ini singkat. Jangan sia-siakan dengan meremehkan ciptaan Allah.
Kerumunan yang menyaksikan percakapan itu semakin terdiam. Seorang ibu yang duduk di kursi tunggu klinik berbisik pada anaknya. "Nak, lihatlah, beginilah kalau hati sudah buta oleh kesombongan. Kita semua harus berhati-hati." Air mata semakin deras membasahi pipi Alia. Ia jatuh berlutut di hadapan Raka. Sesuatu yang sama persis dengan apa yang pernah dilakukan pria itu padanya beberapa hari lalu. "Aku memohon maaf, Raka. Aku bukan hanya menolakmu, tapi aku telah mempermalukanmu di depan banyak orang. Sungguh aku menyesal." Raka menatapnya, lalu menghela napas panjang. "Bangkitlah. Jangan rendahkan dirimu sendiri. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Aku tidak ingin melihatmu tersiksa oleh penyesalan. Cukup jadikan ini pelajaran." Alia bangkit perlahan. Tubuhnya gemetar. Semua orang menatapnya dengan iba. Wajahnya yang biasanya tegas kini luluh oleh rasa malu yang mendalam. Raka kemudian menoleh ke arah kerumunan. Suaranya lantang namun penuh kelembutan. "Sahabat-sahabatku, ingatlah satu hal. Jangan pernah menilai manusia dari tampilan luarnya. Sebab di balik seseorang yang kalian remehkan, bisa saja tersimpan kebaikan, ketulusan, bahkan kemuliaan yang jauh lebih tinggi. Allah membalikan keadaan siapa saja yang Dia kehendaki, dari yang hina menjadi mulia, dari yang ditertawakan menjadi disegani. Maka jangan sekali-kali merendahkan siapapun." Hening seketika. Beberapa orang mengangguk pelan. Ada yang menitikan air mata. Ada pula yang memeluk sahabat di sampingnya seolah tak ingin kehilangan momen itu. Setelah berkata demikian, Raka masuk ke mobilnya dengan tenang. Mobil itu perlahan melaju meninggalkan klinik. Namun pesan yang ia tinggalkan masih membekas kuat di hati semua orang yang hadir. Dan di depan klinik yang sederhana itu, berdirilah seorang dokter cantik yang kini sadar bahwa kecantikan luar tidak ada artinya bila hati dipenuhi kesombongan. Sementara seorang pria yang dulu ia hina, justru pergi dengan wibawa yang tak tertandingi. Hari-hari setelah kejadian itu, suasana di klinik tidak pernah sama lagi. Para perawat, pasien, bahkan masyarakat sekitar masih sering membicarakan peristiwa mengejutkan tersebut. Wajah Dokter Alia yang biasanya dipenuhi senyum kini lebih banyak murung dan termenung. Ia masih merasa berat menerima kenyataan bahwa dirinya telah bersikap sombong, menolak cinta tulus, dan menghina seseorang yang ternyata jauh lebih mulia. Rani, sahabat sekaligus perawat yang selalu menemaninya, mencoba menenangkan. "Alia, jangan terus larut dalam penyesalan. Yang terpenting sekarang, ambil hikmah dari semua ini. Allah mungkin sedang menegur kita agar tidak sombong, agar tidak mudah menilai orang dari luar." Alia menghela napas panjang, matanya berkaca-kaca. "Benar, Rani, aku terlalu silau dengan gelar dan penampilan. Aku pikir martabatku akan jatuh kalau menerima orang yang terlihat hina. Tapi ternyata, akulah yang sebenarnya jatuh, karena hatiku penuh kesombongan." Suatu sore, Alia duduk di ruang praktiknya setelah pasien terakhir pulang. Ia menatap kosong cincin di jari tangannya, lalu teringat kembali pada cincin sederhana yang pernah ditawarkan Raka. Sebuah cincin kecil, tanpa hiasan berlebihan, namun disertai ketulusan yang tidak bisa ia lihat kala itu. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Aku sadar kini bahwa ketulusan lebih berharga daripada segala kemewahan. Aku telah buta oleh dunia." Di luar klinik, banyak orang yang tadinya ikut menertawakan pria pang itu kini juga merasa malu. Mereka bercerita kepada keluarga dan anak-anaknya tentang kejadian tersebut, berharap generasi muda belajar darinya. Seorang ayah bahkan berkata kepada putrinya, "Nak, jangan pernah ulangi kesalahan dokter itu. Hormati setiap orang, siapapun dia. Kita tidak tahu siapa sebenarnya mereka di mata Allah." Hari-hari terus berlalu. Raka jarang terlihat lagi di klinik itu, namun namanya tetap disebut dengan penuh hormat. Orang-orang kini mengenalnya bukan hanya sebagai pemilik yayasan, tetapi juga sebagai sosok yang mengajarkan makna rendah hati dan ketulusan. Sedangkan Dokter Alia, sejak hari itu, berubah menjadi pribadi yang lebih lembut. Ia melayani pasien dengan penuh sabar, tanpa membeda-bedakan siapa mereka. Baik pasien kaya yang datang dengan mobil mewah,
maupun pasien miskin yang hanya membawa uang pas-pasan, semua ia perlakukan dengan penuh kasih. Dan di balik setiap senyumannya kini tersimpan sebuah luka penyesalan, sekaligus pelajaran hidup yang tak akan pernah ia lupakan. Bahwa kemuliaan tidak pernah lahir dari harta, gelar, atau penampilan luar. Kemuliaan sejati hanya ada pada hati yang tulus, rendah diri, dan takut kepada Allah. Maka berakhir sudah kisah ini, kisah seorang pria pang yang berani melamar dokter cantik, ditolak, dihina, lalu akhirnya membuat semua orang syok dengan siapa dirinya yang sebenarnya. Kisah yang mengajarkan bahwa Allah bisa membalikan keadaan siapa saja, kapan saja, dan dengan cara apa saja. Cerita selesai. Sobat Cermin Hikmah yang dimuliakan Allah. Dari cerita ini kita belajar bahwa jangan pernah menilai seseorang hanya dari apa yang tampak di depan mata. Penampilan luar sering menipu, sementara hati yang tulus dan ketakwaan justru tersembunyi di balik kesederhanaan. Kesombongan membuat kita buta, meremehkan orang lain, dan akhirnya menyesal ketika kebenaran terbuka. Allah bisa membalikan keadaan siapapun yang Dia kehendaki, dari yang diremehkan menjadi mulia, dari yang dihina menjadi terhormat. Maka hargailah setiap orang, karena kita tidak pernah tahu derajat sebenarnya di sisi Allah, sobat semuanya. Jika kalian menyukai cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel Cermin Hikmah, agar kami bisa selalu menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.